Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii dihancurkan oleh Jepang. Kemudian Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka oleh pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti. Waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway sangatlah telak, sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang. Bahkan hingga akhir Perang Pasifik, kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer di Jepang. Seperti efek domino, perang-perangan berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik. Seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Kaiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek Cina, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya, semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk menghancurkan secara besar-besaran. Namun, sayangnya, Jepang menolak deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di kedua kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945, waktu Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui Deklarasi Potsdam. Pada tanggal 2 September 1945, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan tersebut, maka secara resmi Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua telah berakhir. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan malam hari di tanggal 15 Agustus 1945. Sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pengangsaan Timur, yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan salah rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan, dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi.
Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis jam 22 WIB di rumah kediaman R. Soekarno Pegangsaan Timur, yang sekarang adalah Jalan Proklamasi 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh R. Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana, karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, R. Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya, seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, Ahmad Subarja, dan Iwa Kusuma Mantri. Tampak adanya perbedaan pendapat di mana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi. Sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu membawa golongan pemuda ke tindakan selanjutnya, yaitu menculik R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu berdasarkan rapat terakhir yang diadakan di Cikini 71 Jakarta menjelang 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00 WIB. Rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan, Jakarta Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Dr. Muardi, Yusuf Hunto, dan Sodan Kosinggi. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain menyingkirkan Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi insiden penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda. Di sana mereka dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Qishong. Para golongan pemuda berusaha meyakinkan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang, karena Jepang telah benar-benar menyerah dan mereka telah siap melawan Jepang. Sukarni dari golongan muda berusaha meyakinkan bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Namun, upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Sementara itu, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakilkan Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana bahwa proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan di Jakarta. Oleh karena itu, Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para golongan muda agar tidak terlalu terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan juga rombongan telah sampai di Jakarta dan langsung diantarkan oleh Laksamana Maeda ke kediaman Mayor Jenderal Maichiro Yamamoto, seorang kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Namun, Mayor Jenderal Maichiro Yamamoto tidak mau menerima kedatangan Soekarno-Hatta dan juga rombongan. Lantas, ia langsung memerintahkan Otoshi Nishimura untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta dan juga rombongannya. Otoshi Nishimura memberikan kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena perjanjian antara sekutu dan juga Jepang, yang mengharuskan Jepang untuk menjaga status quo di wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Otoshi Nishimura, Soekarno-Hatta dan juga rombongan kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna mempersiapkan proklamasi Indonesia. Turut hadir pula Sudiro, Ahmad Subarjo, Sukarni, BM Diah, dan juga Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide dari Muhammad Hatta. Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Soekarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang disepakati. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta, namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjelang proklamasi, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta pada saat itu, Suwiryo, memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperkirakan akan digunakan untuk pembacaan teks proklamasi. Suhut diperintahkan untuk mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pun telah disiapkan. Tepat pada pukul 10.00 WIB waktu Indonesia Barat, pembacaan naskah proklamasi pun dimulai. Sebelum pembacaan teks proklamasi, Soekarno menyampaikan sedikit pidato pengantar. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhut mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera merah putih dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami. Penyebaran berita tentang pembacaan teks proklamasi ini dilakukan melalui 3 media, yaitu radio, koran, dan utusan-utusan daerah. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Syahrudin yang merupakan wartawan kantor berita Domei yang sekarang menjadi kantor berita Antara berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen yang merupakan ketua pusat jewetan radio yang sekarang menjadi Radio RRI. Waidan B. Panelewen kemudian segera memerintahkan operator radionya yang bernama F.Wus untuk segera mengudarakan berita proklamasi Indonesia. Pada saat pengudaran berita, Waidan B. Panelewen dan F.Wus mengalami kendala, yaitu awalnya mereka ingin menyiarkan berita tersebut secara 3 kali berturut-turut. Akan tetapi, pada saat penyiaran berita yang kedua kalinya, tiba-tiba tentara Jepang datang membawa pasukan dan segala senjata mereka untuk memaksa mereka menghentikan penyiaran berita tersebut. Namun dengan sigapnya, Waidan B. Panelewen tetap memaksa F.Wus untuk menyiarkan berita teks proklamasi tersebut. Akibatnya kantor berita dan radio Domei disegel oleh Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945. Namun para pemuda tidak kehabisan akal dan mereka dengan hebatnya membuat pemancar radio baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi disiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, poster, koran, coretan-coretan di dinding gerbong kereta api, dan coretan di dinding-dinding kota Indonesia. Surat kabar yang pertama kali memberitakan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Contoh tokoh yang berjuang lewat pers untuk menyebarkan berita proklamasi melalui surat kabar adalah Adam Malik, Sayuti Melik, dan Sultan Syahrir. Berita mengenai proklamasi ini juga disebarkan melalui utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Contoh utusan daerah yang menyebarkan tentang proklamasi adalah Teguh Moh Hasan yang berasal dari Sumatera, Sam Ratulang dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Begitulah presentasi kami tentang kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.